sambil tersenyum menatapi wajah Nabi Muhammad. Bilang, ya Aisyah, kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu tersenyum menatapi aku? Dia bilang, ya Rasulullah, betapa terang wajahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada siang hari ini, di hari yang teramat mulia 12 Rabiul Awal, di hari Kamis, Yaum Ardul Amal 'ala Allah, hari di mana amalan kita disampaikan laporannya kepada Allah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Dan 12 Rabiul Awal, hari yang paling afdal bagi umat Islam, hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini, di rumah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Zain Al-Jufri. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah memberikan keberkahan insyaallah kepada segenap keluarga besar beliau, dan mengangkat derajat Al-Habib Abdurrahman bin Zain dan juga akhina Al-Habib Hasan wa ikhwanu, insyaallah diberikan kesehatan, afiah, dan semua para habaib kita yang hadir di tengah-tengah kita, dan para kiai, para masyayikh, para ulama, para hadirin dan hadirat. Tidak kita bangkit dari majelis ini melainkan kita makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin taat dengan Rasulullah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa in tuti'uh tahtadu. Apabila kalian mentaati sang Nabi, kalian akan mencapai hidayat, kalian akan sukses, kalian akan berhasil, kalian akan berjaya, kalian akan menang manakala kalian mentaati sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang dilahirkan di hari yang semacam ini, beliau dilahirkan di hari Senin 12 Rabiul Awal. Sebagaimana kita dengar, beliau Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal dunia, enggak pernah melihat wajah ayahnya di masa hidup beliau. Beliau lahir, ayahnya meninggal dunia waktu Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Beliau Nabi Muhammad, ujian yang beliau lakukan, yang beliau hadapi banyak, musibah beliau banyak. Lahir dalam keadaan ayahnya meninggal dunia. Usia 6 tahun, baru 2 tahun tinggal bersama ibunya, tahu-tahu pergi ke Madinah, berziarah ke ayahnya dan ke keluarga ibunya. Perjalanan baru keluar dari Madinah pulang ke Mekah, ibunya sakit meninggal dunia sebagaimana kita dengar. Pergi bersama ibu, pulang tanpa ibu. Sallallahu alaihi wasallam. Musibah demi musibah beliau hadapi. Apakah karena beliau hina di mata Allah? Tidak, wallah. Beliau adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun asyaddun nas balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling dahsyat bala, musibahnya, ujiannya adalah para nabi-nabi. Kemudian orang-orang yang mendekati derajat mereka, para wali-wali, para salihin. Sehingga dikatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah apabila cinta kepada hambanya, maka Allah menguji hamba tersebut. Ada sekelompok orang datang kepada Sayyidina Shibli, seorang arif billah, berkunjung kepada Sayyidina Shibli. Maka saat mereka berkunjung kepada Shibli, mereka mengklaim, ya Shibli, inna nuhibbuk. Wahai Shibli, kami cinta kepadamu, engkau kekasih kami, engkau idola kami, engkau pemimpin kami, engkau orang yang kami cintai. Wah, Shibli bukan orang yang mudah terpancing dengan pujian orang lain sehingga menjadi ghurur, tertipu atau takabur. Ketika orang mengucapkan hal demikian, maka beliau ingin mendidik orang-orang tersebut. Apabila kalau berbicara itu jangan asal. Sehingga ketika dia bilang, Shibli, inna nuhibbuk, kami cinta kepada engkau, engkau kekasih kami, kecintaan kami, idola kami. Maka Shibli diambil bebatuan kerikil, dilempari, itu orang kabur, lari. Terus Shibli berkata, kalau kalian cinta kepadaku, lima tahrubun min balai. Kalau kalian cinta kepadaku, kenapa kalian kabur dari ujianku, dari musibahku, dari bencanaku? Kata Sayyidina Shibli, wah kata. Nah karenanya itu, kita semua mengklaim kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita kabur dari sunnahnya Nabi Muhammad? Kita bukan dilemparin batu oleh Nabi Muhammad.
Kita bukan dipentung oleh Nabi Muhammad, kita bukan diusir oleh Nabi Muhammad. Kita disuruh menjalankan adabnya Nabi, menjalankan akhlaknya Nabi, menjalankan sunnahnya Nabi, menjalankan syariatnya Nabi. Syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad dengan darah beliau. Beliau mengucurkan darah untuk meletakkan syariat ini di atas nampan, disodorkan kepada kita. Beliau mengucurkan darah, keningnya pecah, pipinya tertembus panah, giginya patah. Beliau diganggu, beliau dicekik, beliau ditaruh kotoran tatkala bersujud, ditaruh duri di jalanannya. Demi siapa? Demi kamu, demi engkau bisa menikmati syariat ini. Jangan syariat yang sudah ditaruh di hadapan kita terus kita buang begitu saja. Kita nggak diperintahkan dengan hal yang sulit. Disuruh kaum wanita kita tutup aurat yang benar, disuruh jaga batasan antara yang laki dengan yang perempuan, disuruh jaga mata kita, diperintahkan jangan ada bahaya, jangan ada kotoran di dalam rumah kita. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap bukan cuma untuk mimpi kepada beliau ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Yang dikatakan oleh Imam Al-Busiri, beliau bilang bahwasanya beliau mengatakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Alangkah beruntungnya aku manakala aku diistimewakan bisa melihat wajah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap orang yang melihat wajah Rasulullah hilang segala kesialan dari orang tersebut. Hilang segala kesialan dari orang tersebut. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini haudhuka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Yang melihat wajahmu beruntung, yang melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam tidurnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya bukan wajah yang sembarangan wajah. Wajah beliau adalah yang membuat kita berubah arah kiblat. Dulu kiblatnya kita adalah ke Baitul Maqdis. Namun Rasulullah begitu cinta kepada Ka'bah sehingga berlalu belasan bulan dan muslimin di Madinah sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah. Dulu waktu di Mekkah Nabi Muhammad sholat menghadap ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis, satu arah. Kiblat masih ke Baitul Maqdis, tapi Nabi Muhammad memilih menghadap ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis saat di Mekkah. Namun begitu pindah ke Madinah, maka Madinah posisinya berada antara Mekkah dan Baitul Maqdis. Sehingga kalau ngadep ke Ka'bah ngebelakangin Baitul Maqdis, sedangkan kiblat ke Baitul Maqdis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu-nunggu perintah dari Allah, menghadapkan wajahnya ke langit, menunggu barangkali ada wahyu yang turun untuk dirubahnya arah kiblat. Belasan bulan beliau menanti hingga turun firman dari Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara tagalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami telah melihat wajahmu yang kau bolak-balikkan, yang kau palingkan, yang kau hadapkan ke langit, menanti-nanti perintah dari Allah Ta'ala. Dan sungguh akan kami arahkan engkau ke kiblat yang kamu ridhai, kiblat yang diridhai oleh Rasulullah. Sehingga kiblatnya kita adalah yang diridhai oleh Nabi Muhammad, yang direstui oleh Nabi Muhammad. Restunya Nabi Muhammad itu adalah kiblat, ridhonya beliau. Apabila Ka'bah menjadi kiblat bagi jasad kita dalam salat, maka ridhonya Nabi Muhammad adalah kiblatnya hati kita. Di dalam meneladani, di dalam cinta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dikatakan, wa abyadha yustasgal ghamam biwajhihi thimalul yatama ismatul lil aramili. Wajah Nabi Muhammad wajah yang putih bersih. Itu waktu bayi itu kalau terjadi kemarau panjang, maka kakek beliau membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ke depan Ka'bah dan juga memalingkan wajah Nabi Muhammad ke arah awan yang berkumpul, tapi enggak turun hujan. Maka langsung turun hujan ketika wajah Nabi Muhammad berhadapan dengan awan sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang agung, wajah yang luhur, yang mana yang tidak melihat wajah tersebut hari kiamat orang sial. Semua para nabi-nabi
Mereka tidak meraih keberuntungan kecuali mereka mendapatkan penglihatan menatap kepada wajah Nabi Muhammad besok di hari kiamat. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Adam memandunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Aku pemimpin anak cucu Adam, enggak ada kebanggaan seperti kebanggaan ini. Nabi Adam dan para nabi-nabi keturunannya besok di hari kiamat di bawah benderaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha dikatakan oleh Nabi tatkala Siti Aisyah sedang menjahit di malam hari. Kenapa ngejahit di malam hari? Tanpa lampu, tanpa lentera. Kenapa enggak ada lentera? Enggak punya minyak, habis. Enggak punya lilin. Tunggu jahitnya besok. Bilang besok mau sholat subuh dan baju ini sobek, harus dijahit malam ini agar besok bisa sholat subuh. Pakai baju yang lain, enggak punya lemari baju kayak istri-istri kita. Enggak punya baju yang banyak. Dengan baju yang terbatas di malam hari menjahit dengan jarumnya. Tahu-tahu jarumnya terjatuh ke lantai, dicari enggak ketemu. Lama mencari, baju harus dijahit, enggak ketemu. Tahu-tahu Nabi Muhammad masuk ruangan bagaikan bulan purnama yang masuk. Kelihatan posisi jarum diambil oleh Siti Aisyah dan melanjutkan menjahit sambil tersenyum menatapi wajah Nabi Muhammad. Bilang, ya Aisyah, kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu tersenyum menatapi aku? Dia bilang, ya Rasulullah, betapa terang wajahmu. Aku mencari jarum yang terjatuh, enggak ketemu, gelap. Begitu engkau masuk seolah-olah bulan yang masuk. Terlihat posisi jarum ada di mana. Maka Rasul bersabda, ya Aisyah, wailun man la yarani yaumal qiyamah, wailun man la yarani yaumal qiyamah. Celaka, neraka wail, rugi, sial yang tidak melihat wajah ini besok hari kiamat. Bilang, siapa ya Rasulullah orang sial yang tidak melihat wajahmu hari kiamat? Man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Yang disebut namaku tetapi enggak tergerak lidahnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat diajak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi dengar dari Habib Hasan, Nabi susah, Nabi menderita, Nabi dapat ujian, Nabi mendapat cobaan, mendapat tantangan. Oh, kita cuma disuruh bergembira dengan Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Disuruh gembira dengan sunnahnya Nabi, suruh gembira dengan akhlaknya Nabi, disuruh gembira dengan adabnya Nabi Muhammad, suruh gembira menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diminta dari kita sekalian, meneladani, mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad, punya banyak benefit berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala kebaikan yang kita dapat berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkatnya Rasulullah. Hingga kelahiran Nabi Muhammad adalah ijma' ulama, kelahiran Rasulullah adalah hari yang paling afdal bagi umat Islam. Adapun hari yang paling afdal bagi Nabi Muhammad adalah hari ketika beliau diperjalankan oleh Allah, perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu hari yang paling agung bagi Nabi. Tapi bagi kita umat Islam, hari yang paling agung bagi kita hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tempat yang paling agung di alam semesta adalah tempat tanah yang menghimpit jasadnya Rasulullah. Lebih afdal dari surga, lebih afdal dari arsy, lebih afdal dari kursi, lebih afdal dari mana tempat pun di alam semesta adalah tanah yang menghimpit jasadnya Nabi Muhammad. Sebab setiap manusia di dalam tubuhnya itu ada unsur tanah. Tanah, unsur tanah yang ada dalam jasad manusia, kita diciptakan dari tanah. Dan setiap manusia itu ada unsur tanah. Tapi dari mana unsur tanah tersebut datangnya? Itu ulama mengatakan sebagaimana diriwayatkan, unsur tanah itu bersumber dari tanah tempat kita dimakamkan kelak. Jadi unsur tanah yang ada dalam diri kita adalah sumber tanahnya itu dari tempat kita dimakamkan kelak. Dan unsur tanah yang ada dalam diri Nabi Muhammad sumbernya dari mana? Dari tempat makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ kita tahu bahwa Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dari unsur tanah yang berdekatan satu sama lain dan dimakamkan mereka bersamaan di tempat tersebut. Apabila tempat yang paling afdal menurut ijma' para ulama, tempat paling afdal di alam semesta adalah tempat yang menghimpit jasadnya Nabi Muhammad,
Maka bagaimana halnya dengan rahim yang menampung jasadnya Rasulullah, rahimnya Siti Aminah yang menampung manusia yang paling mulia di alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bilang, oh ibunya Nabi di neraka, ya, ibunya dia kali di neraka. Ibunya tuh orang kali di neraka, tapi ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, tidak di neraka. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Ta'ala, dibentuk jasadnya oleh Allah Ta'ala di dalam rahim yang mulia tersebut, rahimnya Siti Aminah binti Wahab. Subhanallah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling agung, yang paling mulia, yang paling tampan, sebagai dan orang yang paling indah fisiknya dan paling indah akhlaknya. Manusia itu punya dua fisik, punya dua penampilan. Penampilan zahir, penampilan lahiriah. Wajah, tangan, kaki, bentuk tubuh, warna kulit, itu penampilan zahir lahiriah. Ada lagi penampilan yang kedua adalah penampilan batiniah. Akhlaknya dia, perangainya dia, syukurnya dia, sabarnya dia, ridhanya dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan di dalam Syama'il, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa barran ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus sahal wal lafzul muhtawi 'ala al ma'na al jazal idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. Nabi Muhammad orang yang paling indah, fisiknya udah paling indah. Ahsanu minka lam tarqatu aini ajmalu minka lam talid nisa'u. Katanya Sayyidina Hasan bin Thabit, khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Enggak ada yang lebih indah yang pernah dari bayi yang pernah dilahirkan melebihi Nabi Muhammad. Yang lebih indah dari Nabi Muhammad gak pernah dilahirkan oleh ibu manapun juga. Yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad gak pernah terlihat oleh mata siapapun juga. Diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa cacat, tanpa celak. Seolah-olah engkau ketika diciptakan itu order kepada Allah Ta'ala, pengen mata yang bagaimana, pengen alis yang bagaimana, pengen bibir yang seperti apa, pengen kulit yang seperti apa. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Habib Ali bilang, lam ya'ti basharun ala mithli khalqih fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqihi qad khalaqahu Allah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maghsurah. Tidak ada manusia yang bisa mendekati keindahan Nabi Muhammad. Mendekati aja nggak bisa, mendekati keindahan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan Nabi Muhammad dalam bentuk fisik yang paling indah. Segala keindahan ada pada diri Rasulullah. Dan yang lebih indah dari Nabi Muhammad nggak ada, nggak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ditanya, sebutin apa sih nikmatnya surga? Yang bikin surga tuh membuat saya apa namanya? Senang sama surga, kepengen surga. Sebutkan apa yang bisa membuat saya itu nafsu sama surga. Maka dijawab kepada wali tersebut, fiha Rasulullah. Yang paling menarik dari surga adalah di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang betul, itu yang paling indah dari surga, di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu di sini kita fahami bagaimana para sahabat rela meninggalkan rumah, aset, harta, keluarga mereka cuma agar bisa dekat menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fisiknya paling indah, akhlaknya pun juga paling bagus, paling luhur. Sayyidatuna Aisyah bilang kana khuluquhul Qur'an. Perangainya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ushimatuhul ghufran, yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan, ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababih, idza duyi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih, man ra'ahu badihatan habah, idza da'ahu al miskin ajabah, yaqulul haqqa walau kana murra wa la yudmiru li muslimin ghishyan wala dhurra. Ini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang pertama kali melihat wajah Nabi Muhammad langsung ketakutan. Pandangan pertama langsung gemeter, langsung takut. Sampai ada satu orang dikenal ini jagoan, pemberani, wibawanya besar, semua orang takut kepada dia. Orang yang sangat pemberani. Begitu dia mau ketemu Nabi Muhammad, saat melihat Rasulullah, dia gemeteran, berkeringat, nggak bisa berucap apa-apa, sampai lemas. Sampai orang bertanya, malu, kenapa dia? Maka Nabi melihat orang tersebut grogi ketemu Rasulullah, maka Nabi Muhammad SAW, hawin alaik, innama ana ibnu ra'atin kanat ta'kulul gadid. Bilang, biasa saja, jangan khawatir, tenang. Aku hanyalah putra seorang wanita desa yang dulu memakan makanan kampung, makannya dendeng, makanan orang miskin di zaman dulu. Makannya dendeng. Kalau orang kaya mau makan daging tinggal sembelih. Tapi kalau orang miskin kalau punya daging, itu dagingnya itu disimpan, diawetkan jadi dendeng. Innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulul gadid. Aku ini adalah orang biasa-biasa saja, bukan orang yang kaya raya. Aku adalah putra seorang wanita yang dulu makan makanannya pun juga makanan yang sederhana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhlaknya luhur, kata Habib Ali, akan tetapi bersama akhlak yang mudah, yang simpel, yang membuat anak kecil pun gak ragu-ragu menggandeng tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bermain bersama anak kecil dan mencium mereka, memegang pipi dan wajah mereka, memegang kepala mereka. Dan orang yang kepalanya dipegang oleh Nabi Muhammad dari anak-anak kecil tersebut, itu wangi tangannya Rasulullah sampai seharian masih tercium, sampai besok lagi masih tercium. Saking wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza marra bi tariq urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Idza jalasa fi majlisin bagiya fihi tibuhu wa in taghayyab yujadu minhu ahsanu tib wa in lam yakun qad tatayyab. Apabila jalan di jalanan, maka diketahui dari aromanya Nabi Muhammad, Nabi pernah lewat di jalanan tersebut. Orang yang mau mengikuti kemana Rasulullah pergi di suatu jalan, tinggal mengendus wanginya Nabi Muhammad yang ada di jalanan tersebut ada di mana, menyampaikan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melacak melalui wanginya Nabi Muhammad. Bahkan apabila Rasulullah duduk di suatu ruangan, maka wanginya Nabi tetap ada di ruangan tersebut sampai berhari-hari. Walaupun Rasulullah udah pulang dari berhari-hari yang lalu, wanginya tetap ada sallallahu alaihi wasallam. Ada para tabi'in mengunjungi salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat mengunjungi sahabat Nabi Muhammad, maka sahabat itu memakai imamah. Setelah selesai majelis duduk yang panjang, itu sahabat membuka pecinya, membuka imamahnya, maka terjatuh dari kepalanya itu rambut bagian depannya panjang sampai ke bawah, panjang sekali. Kemudian setelah itu dia gulung lagi itu rambut, diletakkan di atas, dipasang lagi peci dan imamahnya. Dia bilang, kenapa ini rambut beda dari yang lain? Rambut yang lain dicukur, cuma jambulnya ini panjang banget, dibiarkan, dipiara. Kenapa nggak dipotong sekaligus? Jadi sama semuanya. Dia bilang, ini bukan sembarang jambul, katanya. Jambul ini, rambut ini dulu waktu saya kecil pernah dipegang oleh tangannya Nabi Muhammad. Maka saya mau meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, rambut ini saya bawa ke dalam kuburan saya. Rambut yang pernah disentuh dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu para pembesar-pembesar tabi'in datang berkunjung kepada Sayyidina Anas bin Malik. Saat datang kepada Sayyidina Anas bin Malik, para pembesar tabi'in tersebut, mereka mencium kedua telapak tangan Anas bin Malik. Mereka bilang, ya dan masata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua tangan ini adalah tangan yang menyentuh tubuhnya Nabi Muhammad, menyentuh tangannya Nabi Muhammad, diciumin tangannya Anas bin Malik. Kenapa? Tangan yang pernah menyentuh Rasulullah. Kemudian diciumin matanya Anas bin Malik. Dia bilang, ainan ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kedua mata yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciumi matanya Anas bin Malik oleh mereka. Wah, kata, untung zaman dulu nggak ada orang yang mulutnya usir, dibilang nggak boleh begitu, itu bid'ah, itu syirik. Mereka sahabat Sayyidina Anas belajar sunnah dari Nabi Muhammad, belajar tauhid dari Nabi Muhammad. Belajar tauhidnya bukan dari medsos,
bukan dari ustadz yang nggak jelas dari mana ustadznya itu. Mereka belajar tauhidnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu waktu Nabi Muhammad cukur rambut, ustadz kalau Rasulullah cukur rambut, maka rambutnya Nabi Muhammad diperebutkan oleh para sahabat-sahabat. Semua memperebutkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disimpan tuh satu genggam rambut oleh Abu Talha, dan rambut itu diberikan. Datang Sayyidina Khalid ibn al-Walid meminta bagian daripada rambut tersebut. Dibilang, saya minta rambut yang bagian depan, bagian jambulnya Rasulullah, Masya Allah, yang fil jabhah, yang bagian depannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ubun-ubunnya bagian depannya Nabi Muhammad, diberikan daripada rambut tersebut. Ditanya apa hikmahnya minta bagian depan? Sebab beliau adalah panglima perang yang memimpin di depan. Dan itu rambut dibawa di dalam peci dan imamahnya Sayyidina Khalid bin Walid. Dan setiap peperangan di mana beliau ada di situ dengan rambut itu, beliau meraih kemenangan dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Subhanallah, para sahabat ngambil daripada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil daripada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil Bukhari, kadu yagtatiluna ala wudu'ih. Para sahabat itu, mereka itu berebutan. Apa yang mereka perebutkan? Sisa air wudunya Nabi Muhammad. Apa sisa air wudu? Jadi ketika ambil air wudu, itu airnya di bawah ditampung. Saat Nabi Muhammad pergi, maka para sahabat mengambil daripada sisa air wudunya, bekas yang dipakai oleh Nabi Muhammad yang sudah dipakai. Mereka ambil, diusap ke wajah mereka, diusap ke dada mereka. Rawi mengatakan bahwasanya yang tidak kebagian daripada air tersebut, maka dia mengusap dari basahan yang menempel di tangan temannya. Ada basahan itu nempel di tangan temannya, diambil, diusap ke dadanya. Ngambil berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang penuh berkah, yang membawa keberkahan. Nabi Muhammad ucapannya berkah, ilmunya berkah, jasadnya berkah, rambutnya berkah, akhlaknya berkah, sunnahnya juga berkah, syariatnya juga berkah. Kita mau berkah, ambil syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen melihat wajah Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi. Ada satu orang tiap hari mimpi Rasulullah, sekali 3 hari berturut-turut atau hampir seminggu enggak mimpi Nabi Muhammad. Maka ditanya, kenapa? Setelah seminggu kemudian dia baru mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, ihtajabta anni ayyam, engkau menutup diri dariku selama berhari-hari aku tidak melihat engkau. Apa sebab? Apa kekuranganku? Biar aku introspeksi. Dibilang, iya, sebab kamu di suatu hari kamu pakai baju bukan tangan kanan duluan, tapi tangan kiri duluan. Satu adab dia telantarkan, maka terhijab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita pengen ngelihat Nabi Muhammad, kita penuhi mata kita dengan yang haram, kita penuhi mata kita dengan hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Coba cek tontonan yang ada di rumah kita. Apa yang kita sajikan untuk keluarga kita, apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat. Jangan sampai yang mereka lihat membuat Rasulullah murka. Jangan sampai di rumah kita ada hal-hal yang membuat Rasulullah murka sallallahu alaihi wasallam. Keadaan kaum wanita kita, Nabi bilang di dalam hadis, la yadkhulul jannah ad-dayuth, enggak bakalan masuk ke dalam surga ad-dayuth. Siapa itu ad-dayuth? Alladzi la yubali man yadkhul ala ahli baitih, yang enggak peduli siapa yang masuk ketemu sama orang perempuannya, mau muhrim mau bukan muhrim, masa bodoh. Bukan muhrim, ketemu sama orang perempuan, silahkan. Nabi SAW mengajarkan kita batasan. Bahkan tuh buat anak kecil aja Nabi ngajarin, muru auladakum lis-shalah li 7 sinin. Perintahkan anak kalian sholat 5 waktu saat mereka usia 7 tahun. Ya qul Syekhana Al-Habib Umar, itu kalau diperintahkan sholat usia 7 tahun, artinya sebelum 7 tahun mereka udah belajar caranya sholat, sehingga saat diperintahkan mereka udah tahu caranya sholat seperti apa. Wadribuhum 'alaiha fi 'ashr, dan pukul mereka atas sholat tersebut kalau mereka tinggalkan saat usia mereka 10 tahun. Wa fariguhum fil madaji', dan pisahkan ranjang mereka antara yang laki dan yang perempuan. Yang laki dan perempuan, adik kakak, saudara, usianya masih 10 tahun. Bilang, iya, dari kecil mereka tahu sudah ada batasan antara laki dan perempuan, walaupun muhrim, walaupun adik kakak, apalagi dengan yang bukan muhrim. Dan beginilah anak kecil dahulu dibina dan diajar dan dididik. Nah karena itu didik keluarga kita. Kita nggak tahu, kita hadir maulid, kita hadir pengajian, terus apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan.
Mereka jalan bersama siapa? Di handphone mereka berhubungan dengan siapa? Kalau dulu orang mau tinggal di rumahnya nggak keluar dari rumah demi keselamatan agamanya. Sekarang walaupun sembunyi di rumah belum tentu selamat. Iblis masuk ke dalam rumah kita. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan keluarga kita. Kita mau keluar dari majelis ini, Allah Ta'ala layakkan mata kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Allah Ta'ala layakkan telinga kita untuk mendengar Nabi Muhammad. Allah Ta'ala layakkan tangan kita untuk menyentuh dan menyalami tangan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sucikan hati kita hingga di dalam hati kita dimuliakan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dianugerahkan kita tempat di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah majelis ini dijadikan majelis yang penuh keberkahan, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah dan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat para mutaqaddimin, para syiban, para ulama, para masyayikh, para habaib yang dahulu hadir tempat kita dan tahun ini mereka telah wafat meninggal dunia. Allah Ta'ala angkat derajat mereka dan dijadikan pahala majelis ini diberikan kepada mereka pula. Dan juga Allah mengangkat derajat Al-Habib Zain, Al-Habib Abdurrahman bin Zain, dan juga segenap keluarga besar mereka dan kita semuanya, dan dijadikan perkumpulan kita perkumpulan yang membuahkan ridha dari Allah dan ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khina Al-Habib Hasan insyaallah diberikan kesehatan, afiah, dan juga para ulama, para masyayikh kita, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang mencinta dan dicinta oleh Nabi Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyaba mawdhi'i birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.